Di rumah, tanggung jawab yang kita bisa lakukan yaitu dengan cara setelah bangun tidur kita bisa merapikan tempat tidur. Itu merupakan suatu tanggung jawab di rumah. Selain itu apa aja? Yang kedua ada membantu kedua orang tua, ya. Membantunya bagaimana? Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau perempuan bisa membantu ibunya memasak ataupun menyapu dan sebagainya, itu berupa tanggung jawab di rumah. Kemudian apalagi dengan menjaga suatu kebersihan lingkungan, itu juga menjadi suatu tanggung jawab. Itu poin di rumah. Kemudian di sekolah, poin sekolah, tanggung jawab di sekolah itu diantaranya pertama kita datang tepat waktu, nggak terlambat ketika masuk sekolah. Caranya bagaimana? Berarti harus bangun pagi, nggak boleh begadang supaya bangunnya nggak kesiangan. Yang kedua apa? Mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh bapak maupun ibu guru. Itu merupakan suatu tanggung jawab di sekolah. Kemudian di masyarakat, apa aja itu di masyarakat? Mungkin kita bisa ikut dengan cara ikut serta dalam bergotong royong, kerja bakti, ya. Kemudian apa? Kemudian kita juga bisa mematuhi aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Lingkungan apapun peraturannya itu harus kita patuhi. Itu bentuk tanggung jawab yang ada pada masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap tanggung jawab. Tadi itu contoh, sekarang kita akan bahas mengenai sikap tanggung jawab. Yang pertama itu ada apa? Yang pertama, melaksanakan tugas yang diberikan sampai selesai dengan baik. Tugas apapun itu, baik dari tugas yang disuruh orang tua maupun guru, semua itu harus dilakukan dengan baik dan juga selesai. Kemudian apalagi? Tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kegagalan yang kita buat sendiri. Bisa kita membuat sebuah kesalahan, tidak perlu kita menyalahkan orang lain, padahal kesalahan itu yang dibuat adalah kita sendiri. Selanjutnya, berani mengakui kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, berarti kita harus mengakuinya tanpa melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Kemudian berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal yang kita kerjakan. Oke. Kemudian ada lagi akibat jika tidak melakukan suatu tanggung jawab. Nah, ketika seseorang tidak memiliki sikap tanggung jawab, maka akan menimbulkan banyak dampak buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Itu ketika kita tidak memiliki sikap tanggung jawab. Nah, bagi diri sendiri, ketika kita tidak memiliki sikap tanggung jawab, maka tidak akan dipercaya oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sulit mencapai keberhasilan karena pekerjaan yang tidak selesai dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Sering merasa bersalah, ya. Ketika kita tidak memiliki sikap tanggung jawab, maka perasaan itu akan selalu ada, ya. Kemudian sulit berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Itu untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, bagi orang lain ataupun lingkungan, efek dari tidak memilikinya sikap tanggung jawab. Yang pertama, akan menjadi beban bagi orang lain. Itu sudah pasti, ya. Yang kedua, akan menimbulkan kerugian kepada banyak orang. Dan yang ketiga, akan merusak suatu keharmonisan hubungan. Itu akan terjadinya terpecah belahnya keharmonisan. Itu yang dinamakan dengan ketika kita tidak memiliki sikap tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, cara
sikap tanggung jawab itu kepada diri sendiri atau ketika untuk kita jalankan setiap hari. Yang pertama, mulai dari hal-hal kecil. Seperti biasakan melakukan tugas-tugas yang sederhana seperti merapikan barang sendiri, kemudian membereskan tempat tidur, dan mencuci piring setelah kita gunakan. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan, menyusun rencana kegiatan harian agar kita mengetahui apa yang harus dikerjakan dan melaksanakannya sesuai tepat waktu. Kemudian yang ketiga, berani mengakui sebuah kesalahan. Jangan takut kalau kita telah membuat sebuah kesalahan. Yang keempat, tidak menunda pekerjaan. Ibaratnya tidak boleh malasan. Sesegera mungkin dilaksanakan. Kalau ada pekerjaan, bisa segera mungkin dikerjakan. Kemudian terakhir, menghargai waktu, seperti datang tepat waktu pada saat akan masuk kelas. Oke, itu materi kita kali ini tentang arti tanggung jawab, ya. Oke, terus selanjutnya Bapak mau setiap kelompok kelas ini Bapak bagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok perempuan dan juga kelompok laki-laki. Nah, nanti setiap kelompok berdiskusi, kemudian dari kelompok masing-masing harus ada perwakilan 1 orang untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, baik, kita masuk ke dalam hasil diskusi kelompoknya. Baik, untuk perwakilan yang pertama kita ambil dari kelompok laki-laki dulu. Nah, mungkin untuk yang mewakilinya boleh maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Ya, selanjutnya Hasan. Nah, silakan dibacakan. Dari kelompok perempuan, silakan. Nah, bacanya. Sikap tanggung jawab sangat penting karena merupakan dasar dari kepercayaan orang lain kepada kita. Seseorang yang bertanggung jawab akan dianggap sebagai pribadi yang dapat diandalkan, dihargai, dan dihormati. Selain itu, dengan bertanggung jawab, segala tugas dan kewajiban akan diselesaikan dengan baik, sehingga tercipta ketertiban, kedamaian, dan kemajuan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Oke, baik. Pada kesimpulannya, tanggung jawab itu merupakan sebuah kesadaran, ya, suatu kesadaran untuk melaksanakan kewajiban dan siap menerima segala akibat dari tindakan yang telah kita lakukan. Nah, sikap ini itu wajib diterapkan baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, ketika seorang memiliki sikap bertanggung jawab, maka seorang itu akan dihargai, ya, dipercaya dan mudah mencapai keberhasilan. Nah, kemudian sebaliknya, ketika seseorang tidak memiliki sikap tanggung jawab, maka akan membawa dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, sikap ini dapat dilatih sejak dini, sejak sekarang, melalui kebiasaan-kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada intinya, sikap tanggung jawab itulah yang akan menjadi kunci sukses bagi kalian di masa depan. Mulai bertanggung jawab dengan hal-hal kecil, ya, yang paling sederhana saja yang bisa kalian lakukan baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Menjadi pribadi yang lebih baik agar mudah dipercaya oleh orang lain. Kemudian apa? Kemudian berani mengakui kesalahan dan selalu berusaha